Perkenalkan, nama Miss Ida Ayu Intan Maharini. Nah, di sini Miss mengajarkan pelajaran IPS. Nah, di sini pandemi corona ini kalian lakukan kegiatan apa aja sih di rumah? Well, pastinya kalian harus tetap menjaga kesehatan agar tetap bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. ASEAN. Kalau kalian ingin mengetahui ASEAN itu apa, kita lanjut yuk ke video pembelajarannya. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Adapun anggota dari ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan yang terakhir adalah Timor Leste. Letak geografis negara-negara di kawasan ASEAN. Nah, ternyata kawasan ASEAN ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya loh, dan serta kepulauan lain yang berada di sekitar kawasan Asia Tenggara. Di sebelah utara berhadapan dengan Republik Rakyat Cina, di sebelah timur berhadapan dengan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berhadapan dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat berhadapan dengan Teluk Benggala. Kita ke next video. Fauna. Nah, negara Indonesia ini dipisahkan oleh garis Willis. Garis Willis itu adalah garis yang berada di sepanjang lempeng tektonik yang memisahkan negara Asia dan Australia. Yuk adik-adik, kita ke next video. Ternyata fauna di Indonesia dibedakan menjadi 3 loh. Yang pertama, fauna asiatis adalah hewan yang memiliki ciri tubuh besar, menyusui, dan jenis burung cenderung berwarna gelap. Yang kedua, fauna australis, yaitu hewan memiliki ciri bertubuh sedang, memiliki kantung, dan memiliki jenis burung beraneka warna. Sedangkan fauna peralihan itu adalah jenis fauna peralihan dari asiatis menuju ke australis. Next, kita lanjut ke flora ya. Nah, flora di Indonesia juga dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, flora asiatis, jenisnya adalah kayu jati. Yang kedua, flora australis, jenisnya adalah hutan mangrove. Dan yang ketiga, flora peralihan, jenisnya itu adalah kayu cendana. Next, kita lanjut ke kerjasama ekonomi ASEAN. Ada beberapa kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh anggota-anggota ASEAN loh. Yuk kita kepoin. Yang pertama itu adalah kerjasama ekonomi bilateral. Adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh 2 negara. Contohnya saja kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi multilateral, adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih. Contohnya saja persatuan bangsa-bangsa. Yang ketiga itu adalah kerjasama ekonomi regional, adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara dalam satu kawasan. Contohnya saja ASEAN loh. Well adik-adik, kita sudah memasuki materi ajar yang terakhir loh, yaitu sumber daya manusia. Kalian tahu nggak sumber daya manusia itu siapa sih? Yuk kepoin. Ya, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Eits, tunggu dulu. Ada 6 potensi sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama, jumlah penduduk adalah individu yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Yang kedua, jumlah tenaga kerja. Semakin banyak jumlah penduduk, maka kemungkinan banyaknya jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, kualitas SDM. Nah, kualitas SDM ini akan menentukan majunya perekonomian dalam suatu negara. Yang keempat, banyaknya kebudayaan yang menjadi salah satu daya tarik dari pariwisata. Yang kelima, banyak orang intelek loh. Orang-orang intelek ini yang akan dapat potensinya dimanfaatkan untuk memajukan suatu negara. Yang keenam,
sinkronisasi SDA dan SDM. Itu untuk keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan. Well. Akhirnya materi hari ini cukup sampai di sini ya. Apabila ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, silakan di grup WA adik-adik. Semangat belajarnya ya. See you.